Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul lagi setelah kemarin kita sudah tatap muka. Hari ini kita daring Ananda semuanya ya, Ananda di rumah, Ustazah di sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ananda semuanya kita beristighfar dulu ya. Kita istighfar 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Oke, Ananda solih-solihah semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Oke, sebelumnya Ananda semuanya sudah siapkan Al-Quran kan? Sebelum siapkan Al-Quran, sudah wudhu semua kan Ananda semuanya? Alhamdulillah sudah semua. Nah, baik kita buka Al-Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Sudah pada hafal kan? Ya. Surah Al-Kafirun. Dengarkan Ustazah nih ya. Kita simak sama-sama, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, Ananda semuanya, ini adalah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ada 6 ayat. Nah, beserta artinya. Nah, sebelumnya mari kita mendengarkan sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, Ananda semuanya, sebab turun surah Al-Kafirun ternyata ada kejadiannya. Nah, pada zaman dulu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Jadi tukaran. Jadi kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala. Dan kalau misalnya Rasulullah sedang menyembah berhala, nanti mereka kaum kafir Quraisy akan ikut menyembah berhala setelah 1 tahun. Nah, bahwasanya pernah Walid bin Mughirah menemui Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah, yaitu berhala. Kami bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami, maka kami akan ikut serta mengambil keuntungan dari agamamu. Nah, jika ternyata agama kami tidak lebih baik dari agamamu, maka kamu harus ikut. Yaitu Rasulullah harus ikut agama mereka. Nah, penawaran tersebut
adalah penawaran yang sangat bodoh dan konyol. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun itu tersebut. Nah, jadi Rasulullah tidak mempercayai dan tidak mengikuti, maka Allah langsung turunlah surah Al-Kafirun. Nah, bahwasanya dengan tegas Rasulullah menjawab, lepas diri dari agama mereka, dan Rasulullah tidak ingin menyembah agama mereka. Nah, makanya keluarlah surah Al-Kafirun, dan di ayat 6, ayat terakhir mengatakan bahwasanya untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, jadi anak-anak semuanya, hari ini kita belajar dari kaitan surah Al-Kafirun itu, kita akan belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, anak-anak semuanya, dari pembelajaran hari ini Ustazah harapkan agar anak-anak semuanya bisa saling menghargai dan menghormati walau berbeda agama. Misalnya anak-anak punya teman yang beda beragama dengan kita. Nah, kalau di Indonesia ini atau dunia ini ada beberapa agama. Selain Islam itu ada agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Jadi anak-anak semuanya, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh mengejek dan mengikuti agama mereka. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita amati gambar ini. Ini adalah gambar tolong menolong. Nah, kita amati. Nah, di sini kan ada hujan turun deras. Nah, setelah itu banjir. Nah, di sini ini ada beberapa agama, bukan hanya Islam. Nah, jadi salah satu muridnya itu memberikan sumbangan. Misalnya, kalau misalnya suatu penduduk tertimpa musibah, kita harus saling tolong menolong, walaupun berbeda agamanya. Ya, harus saling tolong menolong. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar gotong royong. Nah, mungkin Anda semuanya di sekitar Anda ada di antara kita tuh agamanya berbeda. Nah, kan otomatis ada yang saling tolong gotong royong bersama. Nah, ini ada kerja gotong royong bersama. Jadi tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan itu agama ya, masalah. Tapi kalau misalnya kita saling tolong menolong, gotong royong, itu harus bersama-sama. Oke, selanjutnya, jika salah satu teman kita atau teman kita yang berbeda agama dengan kita, kalau sakit, kita boleh menjenguknya. Nah, menjenguknya ya. Pahala menjenguk orang sakit itu Masya Allah luar biasa sekali pahalanya. Nah, ini akan ada salah satu teman sakit, menjenguknya dan membawa bingkisan. Nah, yang terakhir, nah ini ya, walaupun berbeda agama harus saling menghargai ya. Ini ada agama Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Walaupun berbeda agama, kita harus saling menghargai. Nah, pada saat misalnya mereka beribadah, kita harus menghargainya. Tidak boleh mengejek ataupun mengikuti agama mereka atau ibadah mereka. Jadi cara kita menghargainya adalah seperti itu. Oke, selanjutnya kepada anak-anak semuanya. Nah, dalam perbedaan itu yang kita tidak boleh melakukannya itu adalah, yang pertama adalah mengucapkan salam mereka yang berbeda dengan agama kita, salam mereka. Misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum, kita tidak perlu menjawabnya ya. Jadi kepada Anda juga, mereka misalnya ingin mengucapkan salam, kita harus jawab, tidak boleh ya. Mengucapkan salam tidak boleh. Yang kedua, mengucapkan hari raya mereka, misal Natal, hari raya Nyepi, hari raya Imlek, kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka, tapi biasa saja mereka merayakannya. Kita merayakan hari raya kita, tapi tanpa mengucapkannya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tidak boleh melakukan membuka aurat kepada mereka, walaupun kita sesama misalnya Ustazah punya teman perempuan tapi beragama Kristen, tapi Ustazah tidak boleh membuka aurat di depan dia karena kita berbeda agama walaupun sama jenis kelamin. Nah, Anda semuanya, itulah perbedaan yang harus kita lakukan, saling menghargai, dan yang tidak boleh kita lakukan.
Nah, Ananda semuanya, selanjutnya mari sama-sama kita perhatikan papan tulis. Yuk kita perhatikan papan tulis. Nah, di papan tulis ini ada 3 kalimat. Hari ini kita akan belajar huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, huruf besar itu biasanya itu kita mulai dengan awal kalimat, dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, setelah tanda titik. Setelah tanda titik kita mulai dengan huruf kapital. Yang ketiga, nama orang. Kalau misalnya menyebutkan nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ini contohnya ada kalimat. Nah, ini kan tidak ada huruf kapitalnya kan Ananda semuanya. Ada 3 kalimat. Nah, yang kalimat pertama, siswa kelas 2 menjenguk Hani. Sakit ya. Menjenguk Hani. Sakit. Oke, kita taruh titik ya supaya nggak lari kalimatnya. Nah, S ini huruf kecil atau huruf besar? Besar. Ya, huruf besar Anda semuanya ya. Karena dimulai awal kalimat. Jadi awal kalimat itu harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Kita ganti ya. Hapus ya. Nah, jadi ini besar. Nah, selanjutnya yang mana lagi huruf kapital atau huruf besar? Nah, benar anak-anak semuanya. Hani ini adalah nama orang. Jadi harus diganti hanya huruf besar. Jadi kita harus hapus ya. Kita ganti dengan H besar. Ya. Oke, kalimat pertama sudah selesai. Nah, kalimat kedua. Nah, walau berbeda agama, tetap saling menghormati. Ini titik ya. Titik. Agama Ronald Kristen. Nah, jadi yang huruf kapital di mana kita mulai? Ya, benar. D-nya itu harus huruf kapital, harus huruf besar. Hapus ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya mana lagi yang Anda semuanya? Ya, benar. A ya. A-nya. Ini kan setelah tanda, tadi di awal kalimat. Nah, ini karena ada tanda titik, nah harus diawali dengan huruf kapital. Jadi A yang ini harus diganti. Ya, benar sekali Anda. Setelah tanda titik harus huruf kapital, huruf besar. Nah, selanjutnya mana lagi Anda semuanya? Ya, benar, Ronald. Karena Ronald ini adalah nama orang. Jadi R-nya harus diganti. Nah, ini adalah merupakan kalimat kedua sudah selesai. Ada awal kalimat, habis itu setelah tanda titik dan nama orang. Nah, di kalimat terakhir, yang mana nak yang harus kita ganti? Ya, benar, Atika. Selain nama orang Atika ini dan juga dia awal kalimat. Jadi harus diganti dengan huruf kapital. Nah, alhamdulillah. Jadi ini merupakan kita hari ini belajar huruf kapital. Ya, di awal kalimat nama orang, setelah tanda titik. Nah, jadi ini yang merupakan kita belajar huruf kapital. Nah, Anda semuanya. Jadi dari pembelajaran hari ini, Ustazah harapkan Anda semuanya bisa saling menghargai, menghormati agama yang ada di sekeliling kita dengan cara tadi Ustazah sudah sebutkan, yaitu saling tolong menolong, menjenguk orang sakit. Walaupun mereka berbeda agama, kita harus saling menghargai. Nah, Anda semuanya, baik untuk selanjutnya tugas Anda di rumah itu mengerjakan LKS, lembar kerja anak solid. Sebentar lagi nanti Ustazah kirim. Nah, baik, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda, segala urusan kita semuanya dalam mengerjakan tugas. Semangat ya Ananda solih-solihah semuanya. Oke, cukup di sini pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan bertemu tatap muka ya hari Senin dan Selasa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Nah, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.